Ya. Jadi saya masuk Islam modalnya ini. Ini saya masuk Islam, demi Allah, saya masuk Islam karena modal ini. Nggak ada sopan santunnya kalian ini. Keluar! Tutup! Puasa minta dihargai, minta dihormati. Orang makan salah. Namanya orang mau cari makan. Indonesia itu kan udah banyak negara. Indonesia itu sekarang banyak pengangguran. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction video-video TikTok. Tapi pastikan dulu bahwa kalian menonton video ini sampai selesai. Tujuannya supaya kalian tidak salah paham dan membiasakan nonton sampai selesai ya. Baru nanti kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Oleh sebab itu, langsung aja kita ke video-videonya. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu. Sampai hari ini Kita ulang ya video ini. saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu. Sampai hari ini saya Pertanyaannya gini, emangnya kalau dia non-Islam kemudian kalau dia beli takjil kenapa? Apakah memang sudah ada aturannya bahwa takjil itu hanya untuk orang Islam doang? Bukannya di beberapa daerah, di beberapa tempat tertentu justru mereka jadikan hal ini sebagai percandaan. Jadi mereka war takjil lah. Ya bagi mereka biasa aja dilucu-lucuan. Tapi emangnya kalau dia agama lain, kenapa itu harus jadi masalah? Kan gitu ya. Oke, kita next. Nggak ada sopan santunnya kalian ini. Keluar! Tutup! Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengganggu? Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau buka sore, nggak perlu pakai kursi-kursi kayak gitu. Sore silakan buka jam 5. Sore buka boleh. Sore buka silakan jam 5, nggak perlu pakai kursi. Ya siap. Lah, emangnya kalau dia jualan kenapa? Menurut saya nih ya, orang puasa itu kalau di Kristen, kalau melihat orang lain makan ya udah biarin aja dia. Kan toh juga itu bagian dari kita mengendalikan diri. Ingat, mengendalikan diri. Bukan mengendalikan diri orang lain. Puasa kok minta dihargai? Kan gitu. Kalau puasa ya udahlah, gak usah kita gembar-gemborkan kepada orang, kamu harus hargai saya, kamu harus ini itu kepada saya. Ya memang jangan juga kelewatan, tapi jangan nuntutlah kepada orang lain harus ini itu. Kalau memang dia sadar ya udah dihargai. Kalau memang enggak ya udah, tahan dirimu. Justru itu makna puasa, menahan diri. Kalau memang dia makan di depanmu ya udah tahan dirimu. Tahan emosimu, jaga pikiranmu, semuanya. Itu kan tantangan bagi kamu. Kenapa sekarang bilang bahwa dia enggak menghargai? Apalagi ini orang cari rezeki. Kacau. Jangan terlalu fanatik. Kalian teriak-teriak ini nggak puasa, woi nggak puasa. Yang puasa itu kalian. Orang mau nggak puasa biarin. Agama dia, imannya dia. Ngapain kalian urusin iman kalian? Kalian mau puasa aja udah. Orang mau sekalipun tetangga kalian nggak puasa, bukan urusan kau. Kau mati kau ditanyain nanti amal ibadahnya, bukan tetangga kau yang kau tanyain. Jadi kayak anak-anak, orang nggak puasa direcokin. Mentang-mentang kau puasa. Puasa minta dihargai, minta dihormati. Orang makan salah. Namanya orang mau cari makan. Indonesia itu kan udah banyak negara. Indonesia itu sekarang banyak pengangguran, banyak nggak punya lapangan kerja. Biarlah mereka mau jualan, cari makan, mau pulang untuk ngasih makan anaknya, untuk beli baju lebaran anaknya. Emang kau mau beli baju lebaran buat mereka? Yang puasa kan kau. Kenapa kau mesti recok dengan orang nggak puasa? Kecuali dia makan sengaja di depan kau, baru kau lempar pakai piring. Begitu. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, dia makan atau dia jualan makanan khusus buat orang yang nggak puasa, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin. Jalankan agamamu, jalankan agamaku. Begitu. Kita sama-sama orang Muslim. Kita sama-sama menjalankan ibadah puasa. Kalau dia nggak jalankan ibadah puasa, itu bukan urusanku. Dia punya otak. Kalau dia mau puasa silahkan. Nggak mau sudah. Puasa kan bukan buat diri kita, buat Tuhan. Saya setuju dengan ibu ini ya. Ini kayak mirip Bunda Korla, atau memang ini Bunda Korla ya? Saya nggak paham. Kalau ada yang tahu silahkan komen. Tapi menurut saya ini hal yang benar. Karena kan
Kalau berpuasa ya udahlah. Kalian yang berpuasa jangan ikut bawa-bawa orang lain, jangan atas namakan menghargailah, dihormatilah. Itu kan hak orang masing-masing. Apalagi kalau dia cari nafkah gitu. Kalau memang mungkin kalau ada yang sengaja juga ya itu baru gitu. Ada komentar yang bilang begini, puasa minta dihargai, minta dihormati. Kan kocak. Kita next. Kecewa saat pulang umroh, Lukman Sardi langsung pindah keyakinan. Lukman Sardi bercerita tentang keputusannya pindah agama. Diketahui bahwa Lukman resmi pindah dari Islam ke Kristen pada tahun 2014 silam. Setelah 10 tahun menjadi seorang Kristiani, ia mengaku menjalani hidup yang lebih baik. Cerita tersebut dibagikan Lukman melalui podcast bersama Desta Vincent. Desta pun mengakui bahwa Lukman Sardi kini memang lebih jauh baik. Jadi lebih baik setelah pindah agama, ayah 3 anak ini pun sadar bahwa jalan hidup seseorang berbeda-beda. Diceritakan sebelumnya, Lukman Sardi memutuskan untuk masuk Kristen setelah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Aktor sekaligus produser kenamaan Tanah Air ini juga sempat mengalami kejadian yang kurang menyenangkan saat menjalani tawaf di Ka'bah. Lukman Sardi mengaku bahwa kesal karena kesulitan menyentuh Hajar Aswad. Lukman Sardi mengingat ucapan sang kakek untuk terus menyebar kasih. Di sini, dia merasa mendapat hidayah sang pencipta. Setelah pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci, Lukman Sardi pun memutuskan untuk pindah agama. Lukman lahir di Jakarta pada 14 Juli tahun 1971. Ia akrab dipanggil dengan sebutan Memet oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Lukman merupakan pria musikus dan pemain biola legendaris di Indonesia. Idris Sardi dan Zerlita, ayahnya bercerai saat Lukman belum genap berusia 3 tahun. Sejak belia, Lukman sudah mengasah kemampuan akting melalui 4 film drama yang cenderung mempertontonkan akting menguras air mata, yaitu Kembang-Kembang Plastik, Pengemis dan Tukang Beca, dan Anak-Anak Tak Beribu. Sebelum terjun menjadi aktor profesional, Lukman sempat menjadi seorang penjual asuransi dan mendirikan sebuah taman kanak-kanak. Dari sana, ia mendapat tawaran di Mira Lesmana untuk mengikuti penyeleksian pemeran film Kolosal G. Saat ini, saat berprofesi sebagai seorang aktor, Lukman juga bekerja di MNC Pictures sebagai produser kreatif. Lukman pindah agama dari Islam ke Kristen. Ia menikah dengan Prisia Pulunggono yang berusia 13 tahun lebih muda darinya pada 28 Maret 2009. Saya udah lama kalau bapak ini memang dia pindah agama, tapi saya nggak tahu kalau penyebabnya seperti ini. Tapi ya itulah, kalau memang Tuhan membawa dia untuk menjadi percaya kepada dia, ya cara apapun bisa. Kita next. Puasa orang munafik adalah puasa yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena ibadah kepada Allah. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang munafik berpuasa dengan mengubah raut mukanya seperti orang yang sedang kelelahan, agar terlihat oleh orang lain bahwa dia sedang melakukan puasa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berpuasa seharusnya dilakukan dengan tulus dan tidak perlu diumbar-umbarkan kepada orang lain. Dan berikut ini adalah beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan tentang puasa menurut ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 16-18, kalau kalian berpuasa, janganlah bermuka muram seperti kebiasaan orang-orang yang suka berpura-pura. Mereka mengubah air mukanya supaya semua orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Ingatlah, itulah upah yang mereka sudah terima. Tetapi kalau kalian berpuasa, cucilah mukamu dan sisirlah rambutmu, supaya tidak ada orang yang tahu bahwa kalian sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu saja. Dia yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberikan upah kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah akan memberikan upah. Upah itu adalah pahala kepada orang-orang yang berpuasa dengan tulus, bukan karena ingin dilihat orang atau ingin mencari pujian dari orang lain. Dan yang paling penting sekali, kita anak-anak Tuhan berpuasa bukan untuk diselamatkan dari api neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Nah, berikut ayatnya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Tujuan kita anak-anak Tuhan berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk menyatakan rasa kasih yang mendalam kepada Tuhan, untuk menjadikan tubuh lebih disiplin dari keinginan duniawi, dan juga untuk menambahkan rasa simpati kepada sesama kita, supaya kita dapat merasakan penderitaan sesama kita. Yuk, sama-sama kita belajar tentang berpuasa. Saya pun juga sedang belajar agar kita bisa membedakan mana puasa yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, benar apa yang disampaikan sama Mas Masya ini. Dia sudah menjelaskan dari sudut pandang Kristen. Karena Kristen juga berpuasa, baik yang Protestan maupun yang Katolik. Ada puasanya. Oke, kita next. Ya, jadi saya masuk Islam modalnya ini. Ini saya masuk Islam demi Allah. Saya masuk Islam karena modal ini. Jadi saya belajar Alkitab ini, saya temukan ayat. Jadi saya paparkan di sini. Ayat yang pertama, poin yang pertama di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita buka ayatnya, ayat 15 dan 16. Ini kata Alkitab. Ini yang menjadi pedoman saya masuk Islam. Nanti akan beruntun tuh. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus ini. Jika kamu mengasihi Yesus, makanya saya ingin mengasihi Yesus. Saya ingin sayang kepada Yesus. Makanya kata Yesus kepada umatnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong yang lain, orang loh ini, orang yang Yesus maksud, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menjanjikan, penghibur, ini adalah judul atau perikop, Yohanes 14, 15-26. Fahami dulu judul atau perikop sebelum membaca ayat Alkitab. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang dimaksud dengan seorang penolong adalah Roh Kudus. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kesimpulannya, Anda bisa menilai sendiri apakah mualaf itu pintar dalam menguasai isi Alkitab. Ini ya kalau orang hanya mungkin nggak tahu lah gimana dia membaca, memahami atau enggak ya. Tapi dia menerjemahkan pribadi penolong itu aja udah salah. Karena penolong yang dimaksud itu merujuk pada pribadi Roh Kudus. Ingat, pribadi Roh Kudus. Gitu. Tapi itulah suka ngatur, suka urus agama orang lain juga ini. Kita next. Ini kisah Audrey, perempuan keturunan Tionghoa yang jenius tapi terus didiskriminasi di Indonesia. Dia diperlakukan tidak adil hanya karena dia dianggap bukan pribumi. Padahal kecerdasannya jauh di atas rata-rata. Cerita Audrey ini diangkat akun TikTok @eksekutif_muda pada 3 Maret 2025. Akun itu bilang Audrey itu semula nggak diterima di universitas negeri dan gagal masuk TNI. Alasannya sangat klise, dia dianggap masih terlalu muda. Padahal Audrey ini pinter banget. Di Indonesia, Audrey itu juga berulang kali dapat ujaran kebencian dan dibilang nggak pantas jadi orang Indonesia. Audrey lahir di Surabaya pada 1 Mei 1988. Artinya sekarang nih udah mau 37 tahun. Sejak kecil, Audrey itu sudah nunjukin keunggulannya. Audrey lulus dari bangku SD di Surabaya selama 5 tahun dan lulus SMP dalam waktu setahun saja. Dia bahkan berhasil menyelesaikan pendidikan SMA-nya hanya dalam waktu 11 bulan di usianya yang ke-13 tahun. Jadi dia ini udah terbukti memang di atas rata-rata. Tapi di Indonesia bukti itu aja nggak cukup.
Lulus SMA, Audrey sempat mendaftar di Universitas Indonesia, tapi gagal karena umurnya dianggap belum cukup. Karena nggak dapat tempat di dalam negeri, Audrey milih sekolah di AS. Akhirnya, dia berhasil diterima di The College of William and Mary, Virginia, Amerika, jurusan fisika. 3 tahun kemudian, tepatnya di umur 16 tahun, Audrey ini berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Audrey semula sempat balik ke Indonesia karena mau daftar jadi anggota TNI, tapi lagi-lagi dia ditolak karena umurnya belum mencapai 17 tahun. Dia pun menuangkan kekecewaannya terhadap sistem birokrasi di Indonesia melalui sebuah buku berjudul Mencari Sila Kelima yang diterbitkan tahun 2015. Buku itu menceritakan tentang kegelisahannya terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakannya sebagai keturunan Tionghoa sejak umur 6 tahun. Di bukunya, Audrey menyoroti sila kelima Pancasila yang kenyataannya nggak diterapkan di Indonesia. Masyarakat cenderung masih membeda-bedakan status sosial, kekayaan, dan latar belakang etnis. Kemudian di tahun 2014 sampai 2017, Audrey ini bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Shanghai, Tiongkok. Dia mengajar bahasa Inggris dan membantu mempersiapkan siswa untuk menempuh ujian SAT. Lalu di tahun 2019, Audrey ini melanjutkan pendidikannya di Universitas Notre Dame di Indiana, Amerika Serikat, jurusan teologi, dan lulus pada Mei 2021 dengan IPK 3,96. Kerennya lagi, Audrey ini dinobatkan sebagai satu dari 72 duta prestasi Indonesia di pegelaran Festival Prestasi Indonesia pada 2019 lalu. Audrey ini adalah bukti nyata bahwa kecerdasan luar biasa tidak selalu dihargai di tempat asalnya. Dengan prestasi segudang dan sejenius itu, dia tetap menghadapi penolakan dari berbagai instansi pendidikan. Alasannya klise, usia terlalu muda. Tapi kayaknya ada juga alasan ketionghoaannya dia. Ini nunjukin gimana diskriminatifnya sebagian pengambilan keputusan di Indonesia. Alasan penolakan bisa dicari sana-sini, tapi sebenarnya dia ditolak karena dia keturunan Tionghoa. Itu yang dialami bertahun-tahun sama Audrey. Tapi luar biasanya Audrey tetap mencintai Indonesia. Kisah Audrey jadi PR besar buat pemerintah soal meritokrasi. Apa kita benar-benar menghargai orang-orang berdasarkan kemampuan dan kerja keras? Atau masih sibuk membeda-bedakan ras dan etnis? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang untuk Audrey ini ya udah tepatlah dia belajar di luar Indonesia. Maksudnya dia bekerja juga di luar Indonesia. Memang itu sangat bagus. Kenapa? Karena tempat orang-orang yang cerdas seperti ini, yang seperti dia ini, ya bukan tempatnya di Indonesia, tempatnya di luar sana, gitu. Karena di sini nggak dibutuhkan yang seperti ini. Oke teman-teman, demikian aja video kali ini. Semoga kalian menonton sampai selesai dan tidak salah paham dengan videonya. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.